dan mengambil dari sana. Jadi intinya orang bapak mau menyerahkan ini aja. Izin. Oh, yang mau ke bapak dapat. Boleh kami minta kan ya. Kopinya di bukan ibaratnya itu sama. Ada Kapolsek, ada Danramil. Dari saya di Kapajar, mewakili Danramil ada dari saya. Dari suara kami semua dari desa, dari sana dia kecamatan tidak ada ya. Ini kami terima Bapak Ibu semua sama kita. Dan juga kami merawat ya. Itu apapun permasalahannya, tolong salah apa. Hubungi kita banyak hubungi nomor HP saya. Biar saya kata nomor HP saya. Selamat juga saya aja baru pulang dari desa yang dekat nanti ke desa-desa semua saya masuk. Ya itu buktinya bahwa kami dengan kami menerima aduan-aduan Indonesia kami. Ya, kami tidak suka membiarkan pergerakan yang tadi di sana. Itu membiarkan kepolisian desa. Tapi sudah kami, kalau ada yang kurang pas, ya kurang dari saya bicarakan kepada perangkat desa. Dan upayakan dan dari setes, terus lagi yang lainnya, kalau musim semuanya. HP baru terus anger ya. Kita aman nih kongkol moto ke.
Ya Bang Lemong, terbuka ini Bang Lemong. Terbuka untuk pers. Iya, Sakit oh. semangat kali. Misalnya nyawa sing dadi gitu setelah Indonesia berubah. Bang, pers masuk aja Bang. Masuk aja pers. Ada lagi kursi? Kayak menegangkan. Foto kan? Udah itu video. Ini dari desa kemarin ada berapa jauh? Ada berapa kilo? Ada sampai 2 kilo? Lebih 4 kiloan lah. Rekan-rekanku yang tadi waktu orang bapak berkumpul di sana, saya pas mobil lalu tadi di desa di tetangga dekat mau ke tempat kita yang ada kumpul di sini sudah 9 orang dengan kakak di Lampung. Saya mendahului langsung kemari langsung Lo kenal dengan Babinnya kan? Babin yang sangat bermasyarakat, Pak. Ya, Babin siapa? Oke, kita mulai ya. Karena waktu bahkan urusan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita dipertemukan di kantor tempat ini ya, di mana dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita aspirasikan ini tentu bermuara kepada masyarakat ya, kepada kebaikan umat. Jadi yang saya hormati Bapak Kapolsek ya, Bapak Kompol Sawangin Desa ya, dan saya hormati yang mewakili Pak Dungamil, Pak Buto. Yang saya muliakan, saya sayangi tentu rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, Kepala Dusun, Sekdes, LKM di BPD Desa Bangun Sari. Ya. Jadi udah habis lah nih, tinggal kali saya di sana. Iya, kan. Tinggal sendiri dia ya. Ini pelayanan tetap. Iya, jadi kan begini ya. Saya di sini sebagai camat yang baru, Pak Danramil baru, Pak Kapolsek baru, Sekcam baru, ya. Jadi situasi kondisi 2019 saya bukan tidak tahu, tapi tahu sekilas pandang. Hanya saja ada penyampaian aspirasi pada hari ini. Tentu saya berterima kasih sekaligus saya bisa jumpa dengan saudara saya. Karena camat Muspika itu bagian yang tak terpisahkan dari kepala dusun, ya, kepala dusun, kepala desa, satu struktur ya.
demikian, nama saya Marianto Irawadi, Esos ya, Kecamatan Jembrana. Tentu saya belum kenal ini siapa-siapa aja. Boleh memperkenalkan diri? Boleh Pak, siap. Diri. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Camat sama-sama. Saya nama Edi Wandi dari Dusun Ampat, Gang Rois, Kepala Dusun 4 Gang Rois, sekalian koordinator aksi, dan juga saya Pak di desa kami itu ada 17 dusun Pak, 17 dusun, dan saya juga tunjuk terhadap rekan-rekan saya sebagai ketua kelas mereka Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Oke Wijaya Siregar. Saya Kepala Dusun 2, Desa Bangunsari. Terima kasih. Saya Ridwan Nadif, Kepala Dusun 13. Saya Indra Haryanto, Kepala Dusun 13, tepatnya Seuroso. Saya Wajuman Pak, sekretaris BPD. Saya Hairul Sabrijal, Kepala Dusun 7, Desa Bangunsari. Saya Nurfabrin Bergaul, Kepala Dusun 1. Saya Ahmad Nabil Darus, Kepala Dusun 14. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nama saya Budi Atono, Kepala Dusun 8. Saya yang paling senior di antara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak sekalian. Saya Julianto, Sekretaris LKMB Desa Bangunsari. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ibrahim, saya sekretaris Desa Bangunsari. Saya nama saya Musaid. Ada lagi? Saya Royo Nurjaduri, saya Kepala Dusun 10 Desa Bangunsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek Tanjung Morawa, dan Bapak-bapak semua. Saya adalah warga Desa Bangunsari sebagai tokoh masyarakat. Dulunya saya bekerja di Kaur Kesra dan diberhentikan tanpa adanya musyawarah dengan BPD dan pemberhentian itu sepihak Kapan tahu? di akhir Desember Pak. Dan menurut saya Desember itu tahun 2019, dan pemberhentian itu menurut saya cacat administrasi Pak, karena di situ tidak dibicarakan sebab-sebab pemberhentiannya. Jadi di sini saya sekarang mewakili tokoh masyarakat. Nama saya Ahmad Firmanto, alamat Dusun 7 Desa Bangunsari. Terima kasih. Terima kasih ya yang telah mengenalkan diri ya. Kembali saya ingatkan bahwa kepala dusun, camat itu adalah bagian yang tak terpisahkan ya. Jadi pada hari ini semua kepala dusun LKM DPWD datang kemari. Berarti Pak Juniadi sendiri sana melayani ya. Hanya saja saya tadi agak terkejut ya. Bukan saya kaget mana tadi pakai bendera merah putih, pakai baju ini ya. Jadi harusnya tadi tidak salah ya. Tapi saya mengingatkan kan boleh kan? Tidak salah itu. Bapak datang santun untuk baik di sini, tapi ketika memperkenalkan diri di sini semua adalah perangkat desa, ya, nggak salah kalau pakai begini Pak. Ya, jadi memang gitu Pak. yang keberatan itu perangkat desa. Hari malam di cancel. Iya, jadi kan kalau ini kantor Bapak, ya, Bapak bagian yang tak terpisahkan, ya, kan? Dan ini jam kerja. Saya kira lebih tepat pakaian dinas, ya. Jadi mana tahu ya kan, ada pihak-pihak lain yang menyusupi itu nampak. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada yang menyusupi ini. Ini dari hati nurani yang dituangkan dalam tulisan ya kan. Jadi saya sudah mendengarkan apa yang menjadi katakanlah pendapat dari perangkat desa Bangunsari. Pendapat ini tentu
disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Tadi sudah kita dengar kepada pihak yang berwenang. Hanya saja saya ini di sini mau bertanya, kira-kira endingnya atau ujungnya nanti masalah ini kita bawa kemana? Pengadilan, Pak. Tadi Pak, koordinator aksi nih Pak ya. Nah, ya, jadi jangan jawab semua. Jadi kan ini udah bentuk tulisan dan sudah Bapak sampaikan ke semua ya, penegak hukum ya, dan lembaga lain. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira ini nanti mau keputusannya musyawarah atau aturan? Kalau kami Pak maunya aturan Pak. Aturan ya. Jadi kantor camat ini perlu dipahami bahwa ini lembaga musyawarah. Di sini tidak bisa menentukan siapa menang, siapa kalah, siapa salah, siapa tidak bersalah. Kalau muaranya kita untuk memusyawarahkan ini sesuai jalur musyawarah pemerintahan, mari kita musyawarah. Panggil kepala desa, benar nggak itu? Kalau benar, ya kita perbaiki, itulah musyawarah. Supaya masyarakat juga tidak merasa menanti-nanti. Kalau musyawarah, kita panggil kepala desa, kita duduk bersama apa masalahnya. Kalau mengenai anggaran desa bisa diperiksa. Yang periksa kita. Camat juga bertanggung jawab itu, bisa membuka anggaran desa. Kita buka. Benar nggak dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa sebenarnya ya? Benar nggak dilakukan sesuai dengan aturannya? Di sana ada Perbup, ada Juknis, ada Perdes, ada BDS. Bisa nggak kita buka? Kalau kita buka harus bisa, dan ini kan transparan. Kalau memang nyatanya nanti itu ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang menurut kita sesuai dengan aturan, kalau jalurnya musyawarah, kita musyawarah Pak, harus kita sepakat. Tapi kalau Bapak ngotot terus ke hukum, ngapain musyawarah? Tapi konsekuensinya ada, ya, ada konsekuensinya. Bagi yang pelapor, bagi yang dilapor. Tapi kalau musyawarah silakan, kapan kita musyawarah? Ini kita membuka wawasan nih Pak. Jangan kita kesana, nanti sana, udahlah kita gimana baiknya, jangan gitu. Saya mau tegas, kalau memang mau musyawarah, kita muspika ya, Pak Kapolsek dikedepankan muspika dulu, bukan penindakan. Tapi kalau Bapak ngotot penindakan, ya kita tidak bisa menghalangi. Tapi konsekuensinya, Bapak juga kan saudara saya, perangkat saya Bapak ini, bukan perangkat orang lain, perangkat muspika, perangkat camat, ada kepala dusun kan. Jadi berpikir dulu. Kalau memang musyawarah, ya kita musyawarah. Saya bukan melarang yang disampaikan kemana-mana. Tapi kalau jalurnya musyawarah, jangan dulu disampaikan kemana-mana. Karena ini masalah internal. Tapi kalau ngotot Bapak hukum, ya silakan aja. Konsekuensinya ada, dilapor dan yang melapor, kan gitu. Tapi saya sebagai camat ya, kepala pemerintahan di sini, karena saya sebagai pamong, saya menginginkan supaya ini musyawarah. Ya, ya. Ini Pak, memang Pak, kami Pak, kalau setelah sebenarnya Pak kami Pak sedih kami ini bisa terjadi. Dan juga tadi malam beliau sudah berusaha mengontek satu-satu kepala agar tidak ada hadir kemarin. Tapi kalau kami Pak mengingat ke belakang, sudah banyak yang tahu Pak sendiri Pak. Kami sudah bulan saya sendiri Pak ini dengan saudara Koki selaku juga di mana kami tempat tinggal dan kemudian kepala sudah bolak-balik mengingatkan beliau, ya ayo kita buat tetap jawabnya iya kita laksanakan, tapi apa Pak yang ada toh gitu juga Pak, sudah 3 tahun lebih gitu juga Pak. Jadi seolah-olah Pak kami semua di sini Pak, baik Pak BPD, Statis Desa ini supaya ada di sini Pak. Dan indahkan Pak ucapan kami Pak, untuk kebaikan beliau, bukan untuk kami, untuk kita semua. Jadi kami juga saya pun bingung
mau gimana sebenarnya apa? Kalau bisa seperti ini, karena apa? Setiap Senin kami rapat kok Pak, atau koordinasi Pak setiap Senin kami ini Pak. Setiap Senin Pak BPD ada tudingan beliau, ada BPD kata BPD Pak yang komunikasi Pak. Nah itu bisa kayak gitu ceritanya. Pada sangat setiap hari kami jumpa gampang menjumpainya. Oh seperti itu tudingannya. Bahkan Pak kami ini ada isu Pak, kami mendapatkan isu dan bisa dibilang menjadi kebenaran. Kami mendapat info 9 kepala dusun mau dipecat dengan menggunakan tangan masyarakat, dan itu sudah terjadi pada saudara kami Hairul sampai Kepala Dusun. Masyarakat yang menandatangani diminta kepada masyarakat juga di wilayah saya sudah berhenti. Belum Pak. Cuman Pak bahasanya mereka suruhan dari desa. Jadi pendapat beberapa itu saya bisa pahami bahwa itu isu ya, isu. Kalaupun benar isu itu, kepala desa ada aturan memberhentikan perangkat desa, bukan suka-suka hati. Saya sebagai camat sini nggak akan terima begitu aja ya. Ada kok peraturannya, surat bupati jelas, Permendagri jelas, ya kan? Udah jelas. Jadi saya tidak akan teken itu. Jadi kalau itunya jadi masalah, kita berebut di sana. Kita kumpulkan semua, karena isu-isu itu kan semua mau dipecat, apa-apa. Orang yang mau diberhentikan itu kan ada syarat-syaratnya, ya. Mengundurkan diri, meninggal dunia, batasan usia, itu kan jelas di peraturan menteri. Jadi nggak bisa, karena power nggak bisa, ya, nggak bisa. Saya tidak akan merekomendasikan itu. Hanya saja, ya, bukan yang saya sesalkan ini ya, bukan nyesal saya ini enggak. Tapi harusnya ya Pak Sekdes jumpai saya, Pak ini ada isu begini, kita luruskan di sana. Kalau mau mencari, dasarnya karena masalah keberatan nggak bisa. Ada sistem mekanismenya seperti itu ya. Jadi tadi Pak, kalau memang ini mau dimusyawarahkan dalam musyawarah desa bersama Muspika, monggo kita ayo sama-sama kita musyawarahkan ya. Sebelum kita berkeputusan ya. Karena keputusan ini itulah menentukan arah sikap kita kemana, sehingga nanti ada resiko-resiko yang timbul ya. Karena kalau udah berbicara hukum, resikonya pasti ada ya, konsekuensinya ada. Tapi kalau musyawarah, ini kan namanya musyawarah. Kalau musyawarah itu kan semua mengadopsi kades apa, perangkat desa apa, keputusan camat seperti ini, itulah aturan ya, bukan keputusan siapa-siapa. Saya memutuskan aturan, bukan pribadi saya Pak ya, itu. Jadi ini semua saya bukan melarang ya, tapi saya menghimbau. Karena saya kepala pemerintahan di sini, saya Muspika di sini, musyawarah pimpinan kecamatan, musyawarah dulu. Kalau bapak-bapak bersedia ya, bapak dan ibu, saya bukan memaksakan untuk musyawarah. Ya kalau enggak ya terserah Pak ya. Karena saya kan sebagai orang tua di sini, sekali lagi sebagai camat di sini, kan mengingatkan kepada saudara-saudara kan nggak salah, ya kan? Kebetulan ya saya orang baru, bukan karena orang lama nggak bersih. Saya orang baru masih bersih lah. Bapak Kapolsek juga masih bersih, masih memandang ya bahwa kita itu adalah Tuhan. Dan ya alhamdulillah saya selama kerja jadi ASN ini saya belum pernah terjebak masalah-masalah polusi, korupsi, nepotisme saya tidak mau. Ya, walaupun tempat saya bekerja dulu rumah saya, semua famili saya, tapi tidak ada KKN di sana. Ya, apalagi di sini kan saya pendatang, saya warga di sini, saya melayani di sini, tentu saya mengharapkan masyarakat di sini nyaman, tenang, pemerintahannya adem ayem, pemerintahannya semua untuk masyarakat. Kalau dugaan-dugaan itu memang nanti menyimpang, kita musyawarahkan, dibenahi, diganti, dikembalikan. Itu
ya. Itulah sistem mekanismenya kalau anggaran desa. Ya. Jadi sambil minum Pak. Iya, Pak. Apa aku keras sekali ngomong ini kan enggak kan? Keras kan enggak kan? Aku sopan ini kan. Kalau Bapak enggak sopan gitu ya kan? Ya, silakan sambil minum. Jadi bilang tadi kalau memang anggaran yang bisa digunakan, apa saja batasannya? Misalnya mereka memaaf sekian ratus juta itu bisa dikembalikan, kan begitu. Kalau lebih dari sekian akan dilanjutkan tidak hukum, dikembalikan apa memang ada? Saya belum arah ke sana, karena saya belum mengetahui apakah ada atau tidak. Bisa tidak ada, bisa ada. Kalau nanti memang ada batasan-batasan itu yang mengatur secara umum, kita lihat. Yang musyawarah kan saya, Pak Puspika, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, sama-sama kita lihat Pak. Dalam musyawarah tersebut nanti kita aturan aja. Bukan kita karena kepala desa bela enggak, karena kepala dusun saya bela tidak. Saya berdiri di tengah sebagai orang tua. Paham Pak? Paham. Pelan-pelan. Apalagi ini ada semua hampir Margato ya. Ya kan? Jadi saya seperti itu Pak ya. Saya nggak bisa dipengaruhi orang yang tidak benar. Ya, saya masih aturan-aturannya. Jadi Bapak dari ini datang, saya senang ya. Kebetulan saya sekilas saja mengetahui desa itu. Ada acara ngomong sebentar, sana ada acara lebih lagi ya. Hari ini ada BPD di Kampung Rabi ya. Siap itu saya kejaksaan, ada memberikan data di sana ya, bukan sebagai tersangka. Setelah ini di Medan ada acara apa penalti apa ya, IMB ya. Itulah banyak tugas-tugas. Jadi kalau ini hari semua bangun sehari perangkat desa kemari ya senang. Jadi nanti jumpa, oh ini perangkat desa bangun sehari. Jadi kalau isu-isu pemberhentian ya boleh saja, tapi aturannya kena. Negara ini bukan punya saya, bukan punya kepala desa. Saya diamanahkan sesuai dengan undang-undang. Saya dikasih pelimpahan wewenang sama Bupati Deli Serdang. Pelimpahan wewenang itu 25 item dari pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ya, sosial, kebudayaan semua. Itu rel saya. Ketika ada ya yang menyampaikan saya, Pak itu begini, Pak, ada nggak wewenang saya? Kewenangan itu ada dibatasi. Ya, hal-hal yang lain. Kepala desa juga ada tupoksinya. Tugas pokok dan fungsi dibatasi juga kewenangan. Bukan kau berhenti nggak bisa. Sudah terjadi kepada kaum desa, ya sudah diberhentikan sepihak dan berjalan usulan pemberhentian atas Pak Safarudin, makanya kami bisa membenarkan kejadian itu tidak hanya berlaku sepihak. Jadi ini Pak Sekam, Kepala Sekretariat Kantor Camat. Sekretariat itu artinya mengelola administrasi di sini. Kalau ada usulan penggantian kepala dusun, nantinya cek sesuai aturan. Ya, kita transparan Pak kerja ya. Saya nggak tahu itu Desember belum saya itu. Ya belum saya. Saya belum di sini ya Desember ya. Saya 17 Januari di sini. Desa manapun nanti yang ingin memberhentikan perangkat desa harus berdasar aturan-aturan. Nggak boleh karena sentimen, nggak boleh karena keinginan, tapi dasar aturan. Ya. Kalau dengan ini maaf tadi Pak Camat, kalau dengan aturan yang meminjam tangan masyarakat, Pak Camat menandatangani bahwasanya ada undang-undang Permendagri katanya yang menyatakan kepala dusun tidak boleh double job. Mekanismenya ada Pak. Ada Pak ya? Biarkan dia mekanismenya. Bapak diangkat dengan siapa? Kadisnya siapa? Benar. Bapak kerja aja ya. Nanti saya instruksikan kerja. Ya. Hanya saja itu tadi. Saya menginginkan ini harus
karena apa-apa yang Bapak sampaikan tadi belum ada sama saya. Ya, baru ini hari kan? Iya Pak. Jadi saya berkesimpulan mengeluarkan pendapat, menyarankan kalau bersedia kita musyawarah. Kemudian Pak, di sini sudah ada diberi tanda tanya oleh para teknisnya, itu masih dilakukan, bisa dilakukan data pasti dokumen ini pasti ada di sini Pak. Dokumen ini pastinya ada di sini. Mungkin dari masa jabatan Bapak kami mohon maaf semua bahwasanya kami membuat seperti ini karena permasalahan ini cukup miris. Kami semua satu-satu desa sudah mediasi sama kepala desa dari hal kecil sampai hal besar supaya yang kecil dihilangkan, yang besar dikecilkan. Namun terjadi mungkin dari pihak kecamatan pernah berkoordinasi dengan dia, bercerita dengan dia, mungkin hanya mendengar sebelah pihak. Jadi ini kami meluruskan bahwasanya kami yang menjalani di desa kami sangat sedih Pak. Karena apa? Saya pribadi datang di desa itu bukan tanah kelahiran saya, tapi tanah kelahiran saya ingin merubah desa itu menjadi desa yang maju kemudian, karena itu pintu gerbang aksesnya masuk untuk ke bandara Pak. Namun beliau satu gang sama saya, dulu beliau kepala dusun saya, beliau jabat menjadi kepala desa, saya naik ke kepala dusun, saya berjalan dengan beliau, saya tim beliau, tapi saya merasa salah memilih pemimpin yang tidak bijaksana dengan apa yang diucapkan dia dari kampanye dulu. Jadi dengan dapatnya bukti ini, kami bermaksud kemari ini menyampaikan kepada camat dengan ada tembusan-tembusan yang kami sampaikan. Mungkin yang namanya kita bermediasi itu tergantung kepada pihak Puspika, cuman tembusan ini tetap akan terampil karena sudah ini berjalan Pak. Jadi izin Pak Camat, ini saya serahkan kepada Pak Camat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon terima kasih ya di semua yang dikatakan Pak Camat tadi sudah benar dan baik ya. Sebenarnya ini orang Bapak ini bukan istilahnya semua perangkat desa namanya itu ya. Tadi dibilang Pak Camat ada baiknya gunakan seragam uniformnya. Nah itu berarti kami sudah nggak usah memilih ke belakang. Tapi ini nggak pernah kami ketahui dan Pak Camat pun tidak pernah mengetahui permasalahan Bapak di sana. Makanya itu saya bilang kan ada sekdes di sini, ada mewakili dari kalian. Kalian ada banyak datang langsung datang di kantor camat ini memberitahu itu dari yang kita paham. Tiba-tiba udah menunggu di desa itu tidak pernah tahu dan tidak pernah juga dibilangkan sama bapak kita, jadi tidak pernah memberitahu sama kita. Ini ya sekarang bukan yang tolong ke depan ya, itu sama-sama supaya orang-orang kau usah capek-capek datang kemari. Itu tadi yang saya bilang capek. Bukan melarang orang Bapak datang kemari, bukan kami risih di sini datang Bapak, tidak. Waktu orang Bapak itu jangan banyak kali tenaga lah, kan biar aja nunggu di desa. Orang kami yang datang kepada orang Bapak, itu maksudnya ya. Jadi tolong, ini kan sudah diterima Bapak Kepala Pak Camat ya selaku ini. Nanti akan dipelajari Pak Camat dengan beserta stafnya di kantor camat ini ya. Kasihkan pemikiran orang Pak Camat. Nanti sumbangsi tenaga pemikiran, nanti Pak Camat kami siap. Kapan saja secara pribadi dipanggil kami siap. Jadi bagaimana item-item yang seluruhnya yang ada di sini ya, bukan kami nggak percaya apa yang Bapak buat di sini kan gitu. Cuma kan harus mau disesuaikan, di cross check. Karena nanti
Kalau nanti ini benar, kalau nanti memang tidak ada solusi terbaiknya dari kepala desa, dia silakan meninggalkan. Tadi udah Pak Camat bilang, kita ambil musyawarah atau jalur hukum kan gitu. Kalau jalur hukum, kalau usah melalui Pak Camat, serahkan aja kepada kepolisian atau intel, kasih intel dia Pak di kejaksaan, langsung diciduk, saya panggil langsung ciduk, akan gitu. Tapi ini kan kepala desa kan juga sebenarnya, kan gitu kan juga kan. Nah, kita kasih kesempatan sekali lagi, itu masuk kita ya kan. Karena manusia itu ada tingkat-tingkatnya. Ada yang kita kasih tahu sudah mengerti, ada yang kita gerur-gerur sedikit sudah berubah, ada yang lebih lagi kita kasih peringatan sudah bisa dia mengerti, ada yang lagi ancaman dia bisa mengerti, ada juga kena hukuman dia berubah, kan gitu. Jadi tipe-tipe bagaimana ini pimpinan kita ini supaya kita sama-sama mengapa yang belajar. Ya makanya itu saya bilang, makanya disitulah kita kasih tipe-tipe yang mana. Karena gini juga, karena dirinya di situ kemudian karena suara-suara orang kan benar tidak? Nah ternyata kita nggak salah mengapa menempatkan kayak gitu. Kalau kepala desa dipilih sudah berapa tahun sekali? 6. Ini sudah yang berapa? 3 tahun. Sudah 3 tahun beristana. Ya hampir aja, tolong kepada dekat-dekat. Karena ini juga yang kalian pilih dulu, jangan langsung kita langsung gitu. Kalau memang sudah nyata nanti nggak bisa berubah lagi dia, oke lah. Kami akan undang lagi orang bapak atau mungkin dari kecamatan, silakan antar kita. Kan gitu ya kan, supaya nanti ada apa kita tahu, nggak bisa juga kita tahu masing-masing macamnya. Pak Camat saya selalu sama. Saya bagaimana yang sensitif kali Pak Camat ini jiwanya saya juga nanti. Cuma di dalam pemerintahan, dalam kehidupan sehari-hari Pak Camat ini adalah baik. Berkeluarga dengan saya kan gitu. Namun kan yang ini lebih lanjut lagi kalian yang mengetahui kepala desa kalian. Karena nggak pernah kami tahu, jadi maafkan bukan menyalahkan orang bapak-bapak. Itulah tolong sekali lagi. Ada bagaimana nih? Ada apa? Ada bisa. Tolonglah bersama ini mereka. Kami mau datang. Tanpa diundang pun kalau ada reuni kami datang. Capek Pak, capek. Maksudnya? Mediasi capek. Bukan ini Pak, kan itu kan belum melakukan dulu sama kami. Kalau kami kan masih barang baru, kan gitu. Ya. Karena Bapak Kapolsek baru, kami baru, camat baru, makanya kami mau menuju kemari. Kalau dengan yang lama, kami belum mau menuju kemari karena bolak-balik ada apa? Masih tanda tanya besar dan kecil sama kami. Karena angkatan yang baru-baru inilah kami berani mendekati kepada orang tua kami. Karena sosok-sosok figur-figur yang baru seperti Pak Camat dengan kabar camat terbaik Kabupaten Deli Serdang, kami mengarah ke Bapak kami. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kecam, rekan-rekan semua, jadi tidak lanjut masalah. Yang sebelumnya sudah saya bicarakan dengan kepala desa saya ini masalah. Namun ya seperti juga ini kan anak-anak beliau malam itu beliau masih belum balik karena saya juga kedatangan saya ke sana untuk membahas yang baik kalau mereka gerakan saya artinya masih ada kami tahu ya pemerintahan ini kita masih bisa kita mediasi. Jadi seperti Pak Oki bilang ya Pak Camat baru, Pak Kapolsek baru, Pak Sekcam baru, semua bagus. Kalau saya ya karena Pak Camat juga kebetulan dulu memang camat tahun purba, ya ada abang saya dulu Pak Rana Maruf tahun purba, beliau cerita banget. Saya kan juga di bangun purba juga 6 bulan, walaupun driver Pak. Beliau cerita banyak sampai adalah kalau telepon-teleponan ya dengan beliau lah, beliau cerita banyak apa-apa. Ya akhirnya kami ya membuai
terbaiknya seperti apa. Tapi jauh sebelumnya saya sudah sampaikan ke pimpinan tentang masalah yang berbeda. Artinya kami anak-anak ini kabinetnya orang-orang pilihan dia. Kenapa kita yang tahu jalan? Sudah sering sampaikan dulu. Kalau beliau kemarin itu mengiyakan pertemuan di balai dusun, di balai desa kita nggak akan terjadi nih Pak. Itu saya Pak waktu Bapak hadiri acara Sensus Penduduk 2020. Bapak menunggu ini Pak, maaf Pak, Bapak menunggu terlalu lama kami di dalam karena saya berdebat dengan beliau masalah ini. Sehingga Bapak tidak tahu mungkin beliau di sekolah acara kan menunggu. Di situ ada Pak Wakar. Jadi beliau terus menekankan saya untuk itu. Jadi sehingga kedatangan Bapak dia juga tidak abaikan, tidak hiraukan siapa yang datang. Ada hak-hak kepala dusun yang Pak Kades tidak beri kepada mereka. Ini aja Pak. Ya. Kita adakan mediasi, kita adakan musyawarah di sana. Ya. Nanti selain muspika, kita mohon pertimbangan teknis dari dinas PMD hadir. Harus pendapat. Kira-kira sependapat Pak? Kalau karena gini, kalau jauh pun kita ngomong saya tahu dan ya. Intinya saya tahu. Tadi udah di sana disampaikan. Bapak ngomong belum habis saya tahu intinya apa. Begitu semua. Jadi kalau memang mau dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Kebetulan Muspika adalah lembaga musyawarah di kecamatan, ya. Bukan penegak hukum. Ya. Ini tiga ini. Ini Muspika ini masih musyawarah ini. Tapi kalau begini cara penegakan hukum, ya. Jadi kalau boleh, saya menginginkan sebagai kepala pemerintahan di sini kita mediasi. Ya, walaupun saya tidak larang Bapak kemana-mana. Tapi yang namanya mediasi tentu ya kan, kita mau mediasi. Tidak usah dulu terlalu panas kemana-mana. Jadi selesai. Ya, itu yang saya inginkan. Kira-kira itu Pak. Ada lagi yang lain? Ini Pak, terima kasih. Kalau yang harus sampai kepada kami cukup hargai dan kami juga mau menyumbang. Tapi kami ini Pak, sebenarnya Pak, ini memang sudah sebenarnya Pak, masalah ini sudah dilatih ke LBH Sumatera Utara masalah ini Pak. Jadi kami juga nggak bisa mengambil keputusan. Tapi artinya boleh-boleh saja Pak Camat memberikan solusi terbaiknya. Dan kami juga akan konsultasikan nanti Pak bagaimana ke depan, dan kami juga tidak bisa dan tidak berani mengambil keputusan iya atau tidak Pak. Karena Pak, kalau kita kembali mengingat ke belakang sampai itu Pak, kejadian di 2018 saya cerita sedikit Pak, naik ke tribun udah kita tutup nih kasus buat acara di rumah saya Pak, ngasih tuh Pak supaya apa tujuannya lebih baik lagi. Balik menembak sampai Pak kami Pak. Jadi terakhir kali kan gini Pak, ini kok saya ini nggak dipapain ya. Tapi oke lah, itu yang sudah terjadi dan sekarang ini terjadi lagi. Jadi kami hargai apa yang masukan dari Pak Kapolres, Pak Camat dan yang ada di sini. Nanti karena kami juga ada di belakang kami dan kami ini masalahnya sudah sampai ke Pitra, Lembaga Pitra dan LBH Sumatera Utara, kami akan mediasikan lagi Pak. Itulah Pak jawaban kami. Dan seperti BPD yang kita tahu di sini hadir Pak Insinyur Mauzen Saifuddin dan mungkin beberapa rekannya ada. Beliau juga sampai bingung mau buat ini mana pertanggungjawaban dari 2016 sampai sini. Sampai sekarang itu nggak pernah dikasih nih BPD Pak. Alasan rahasia. Padahal yang membuat LPJ itu BPD. Mereka itu heran. Sekarang gimana nih peraturan? Jadi begini Pak, ya. Ini saya kira saya mencoba
Bapak artinya sudah sampaikan ke lembaga LBH, ke Mitra, kemana-mana, sampaikan tidak ada masalah. Saya tidak masalah. Tetapi saya sebagai camat ini ingin memediasi secara musyawarah kekeluargaan. Ya. Saja Pak. Ya. Nanti kalau undangan saya Bapak harus hadir. Ya, walaupun masalah ini disampaikan kemana-mana ya, nanti kan kalau kita musyawarah mufakat sudah bagus, sudah ketemu, ya saya kira itulah yang paling tertinggi ya di negara kita ini, musyawarah. Pancasila ya, 4 ya, permusyawaratan ya, saya kira itu. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Minum sambil minum ya. Kembali ke terima kasih ya. Langsung dibawa ya. Terima kasih. Maaf ya Pak, karena salahnya saya hormat sekali. Saya mau Bapak ya. Jangan ada rasa Apa nih? Ini roncat Pak.